kuantitas dan kualitas riset, terutama jurnal yang terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai webinar pada malam hari ini, izinkan saya, Gede Teguh Prasetya, selaku MC dan moderator, membacakan teknis acara pada hari ini, di mana webinar pada hari ini akan diselenggarakan selama 90 menit, yang terdiri dari sesi pemaparan materi oleh narasumber selama 60 menit, dan sesi diskusi selama 30 menit. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat terlebih dahulu. Nantinya pada saat sesi diskusi kita buka, pertanyaannya akan saya bacakan, atau Bapak Ibu bisa raise hand langsung untuk menyampaikan pertanyaan yang Bapak Ibu miliki. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Saya izin untuk share screen. Ya. Apakah terlihat dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Baik. Jadi narasumber kita pada malam hari ini yaitu adalah Bapak Asep Dadan Suganda, SHI, MSH, CSRP, HSC, CWC, MCP, dan CIA. Beliau merupakan dosen di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Adapun background pendidikan beliau menamatkan S1 di Universitas Darussalam Gontor, lalu S2-nya di Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia, dan sedang menempuh doktoral di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan majoring Islamic Economic. Adapun serangkaian professional training yang pernah diikuti oleh beliau, diantaranya di tahun 2006 pernah mengikuti Training of Trainers of TOT, akuntansi perbankan syariah yang diadakan oleh Bank Indonesia. Lalu di tahun 2023 pernah menghadiri pelatihan internasional kompetensi bidang manajemen atau manajemen konsultan profesional MCP yang diselenggarakan oleh Global Academy of Finance and Management. Lalu beliau juga memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut, di antaranya di tahun 2009 hingga 2010 pernah menjabat sebagai KPPS LN General Election Committee di Indonesian Embassy Kuala Lumpur. Lalu di tahun 2018 beliau pernah menjabat sebagai Kepala Lab Kewirausahaan dan Inovasi di FEBI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan juga di tahun 2019 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Pojok Jurnal FEBI di FEBI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, beliau juga memiliki banyak sekali research experience dan articles dan buku ya Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Di antaranya, tahun 2024 beliau memiliki penelitian yaitu valuasi saham sektor migas pada Bursa Saham Negara Arab, kawasan Teluk, imbas pertempuran di jalur Gaza, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Baik, mari kita sapa narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Selamat malam Pak Asep. Malam Pak Teguh, malam. Ya. Apa suara Bagaimana saya jelas kabarnya Pak? Pak? Ya, Oh jelas Pak, jelas. oh ya, malam. Suara Ya, yang terdengar jelas. Ya. ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Insya Allah. Ya, pastinya sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, baik Bapak, untuk mengefisienkan waktu eh, selama 60 menit, saya silakan Bapak untuk melakukan presentasi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gede atas waktunya. Bapak Ketua ICMA yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia, dan Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini yang saya hormati. eh Sebenarnya tidak pantas buat saya ini Pak Gede, hanya sharing saja. Kalau
eh ilmunya sih insya Allah sepertinya Bapak Ibu semuanya lebih ahli gitu. Cuman ini sharing saja, Pak Gede dan teman-teman ICMA semuanya. Izinkan saya sharing dari beberapa pengalaman mungkin berkaitan dengan eh ya perjurnalan ataupun dunia publikasi di jurnal bereputasi, khususnya Scopus ya. Kalau Sinta mungkin udah biasa karena menjadi lumrah kalau di dosen ya setiap semester ada laporan untuk BKD ya istilahnya gitu. Kemudian permohonan maaf sebenarnya ini minggu lalu Pak Gede ya karena kondisi dan berbagai hal jadi belum bisa disampaikan di minggu lalu. eh Langsung saja mungkin ini pengenalan dari ya kita itu memang kalau mau mulai menulis jurnal ini merupakan usaha ataupun upaya ya. Ada ungkapan kalau kita bukan anak raja, bukan anak orang kaya dan sebagainya, kalau ingin ini ya dikenal ya melalui jalur jalur penulisan seperti ini. Makanya untuk membangun sejarah ini kita bisa melalui jurnal ataupun melalui tulisan artikel kita. Dan ini memang tulisan ilmiah ataupun akademik di situ. Kemudian eh, di sini kita berupaya perubahan sikap ya ketika menulis jurnal itu dari yang biasanya kan kita eh, sebagai autor itu otoritas ataupun memiliki kendali. Nah, kalau berbicara dengan jurnal kita harus merubah mindset dari otoritas autor ke otoritas editor. Ya, kita sharing pengalaman saja. eh Kalau bahasa kasarnya kita ikutin apa yang yang diinginkan oleh editor sebenarnya. Yang tadinya dari selera pribadi, dari selera personal ini ke selera jurnalnya. Ya, dari pribadi sekarang jadi lebih ke umum ataupun dari individu ke general. Nah, ini yang harus kita bangun sebenarnya, harus kita ikuti. Kadangkala kan kita punya artikel bagus, eh tapi tidak menyesuaikan template. Nah, ini kan eh, yang mungkin Bapak Ibu pengelola jurnal juga, yang dirasakan editor itu seperti apa gitu. Waduh, katanya ininya memang bagus kontennya ataupun artikelnya ataupun dari segi substansinya bagus, tapi kadangkala itu tadi tidak mengikuti template ataupun tidak mengikuti style ataupun yang diatur dari jurnal tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini. Tadi sudah disinggung sekilas berkaitan dengan seperti apa sih. eh, Sebenarnya simpel. Yang dari beberapa artikel mau di Sinta ataupun Scopus pun eh, kita harus mengenal jurnal tersebut dari templatenya, terus dari stylenya, kemudian dari tradisi dalam tanda kutip di sini. Ya, kita harus mengikuti kayak gimana, kemudian eh, berapa lama kita. Makanya kita itu sebenarnya harus melihat, mendalami, menyelami eh, di website tersebut. Kemudian di sini tadi sudah di apa di singgung juga ya perubahan sikap akademik yang seperti apa sih? Gitu. Maka memang editor ini yang berperan penting sebenarnya dalam publikasi ini. Apalagi memang ketika mengikutinya di sini eh, dikembalikan lagi, kemudian ada revisi, ada ini kembalikan lagi.
Ya seperti itu. Jadi eh, sharing saja. Pernah saya pribadi bersama tim itu sampai 14 kali di bolak-balik apa dikembalikan lagi dan sebagainya gitu. Ya mungkin karena ini mah selera editor, kemudian ketambah juga eh, ada kesalahan sedikit saja, kurang ini, kurang itu dikembalikan lagi seperti itu. Kemudian berikutnya ini fokus pada satu isu. Nah, biasanya kan ini kadang kita itu ingin mengikuti tren sehingga fokus kita itu tidak pada satu tema. Kebetulan di sini ada ahli akuntansi semuanya mungkin yang update seperti apa data-datanya gitu ya. Nah, kita juga harus eh, lihat. Boleh jadi di Indonesia sedang trending, tapi di belahan dunia lain udah eh, tertinggal ataupun ketinggalan. Nah, kita juga harus sebenarnya eh, itu harus melihat. Ataupun sebaliknya, kita mengangkat di mana di negara lain tidak ada. Biasanya ini yang menjadikan editor tertarik untuk menerima naskah kita. Apalagi berkaitan dengan regional ataupun lokal gitu misalkan. Yang mana di negara lain tidak ada. Nah, ini kan salah satu di antara yang diminta Scopus ketika mengajukan terindeks di Scopus. Ya kalau pengelola jurnal mungkin akan eh, mengetahui bagaimana salah satu di antaranya diversity ataupun bermacam-macam isu yang diangkat di situ. Walaupun memang kita dituntut untuk fokus satu isu, tapi ketika dunia lain ingin tahu dengan ada belahan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengangkat yang lokal. Misalkan eh, kita di Banten ada suku Baduy, misalkan, ataupun di daerah lain ada suku-suku lain, suku Sasak dan sebagainya. Nah, itu eh, apakah suku tersebut bisa diangkat dalam tema ekonomi ataupun di akuntansi sendiri, ya kita bisa melihat di situ. Kemudian yang perlu ditekankan juga memang berbasis data, bukan cerita penulis. Berbeda, bukan seperti novel ataupun yang lainnya, karena ini berbasis data, baik itu kualitatif maupun kuanti. Nah, kemudian berikutnya ini menulis yang belum ditulis. Disinilah akan memunculkan noveltik ataupun kebaruan, ya, yang mana ini bersandar pada tulisan terdahulu. Nah, kita banyak-banyak membaca ataupun melihat artikel yang sudah ditulis. Banyak sekarang teknologi kita bisa menggunakan dalam hal mencari keterbaruan, mau pakai aplikasi ataupun pakai analisis-analisis lainnya. eh, Biasa menggunakan eh, publish or perish ataupun Harzing ya, ataupun kita bisa pakai eh, pemetaan fast viewer ataupun analis bibliometrik, itu kan bisa melihat nanti apa sih yang belum ditulis gitu. Kemudian ini eh, ada beberapa ini sebaran ya. Mungkin harian juga udah update ini banyak jumlah jurnal yang tersedia, misalkan suatu disiplin banyak ekonomi, politik, sosial dan religi dan sebagainya ini banyak. Kita bisa melihat yang baik yang Scopus ataupun WOS ataupun yang bereputasi internasional lainnya. Nah, selain jumlah jurnal yang tersedia juga kita bisa melihat jumlah isu dalam setiap volume itu. Ada yang tahunan, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 12 kali tiap bulan nih terbit gitu. Bahkan ada yang 24, ada yang banyak eh sampai ditemukan ada yang 5 nomor dalam satu bulan. Ini memang
luar biasa ini para editor. Bahkan cenderung memang ini dilihat itu lebih ke bisnis. Ya. Karena melihat di sini ada peluang bisnis ya. Bayangkan saja kalau setiap bulan terbit ataupun dalam satu bulan ada 4 nomor atau 5 nomor, berarti tiap minggu terbit. Tiap minggu ya 1 tahun ada berapa minggu dikali berapa artikel sekali terbit misalkan. Kemudian dikali nominal berapa. Nah, ya terlepas itu semuanya ya ini antara peluang ataupun ya kembali ke individu kita masing-masing. Semakin banyak sebenarnya semakin terbuka lebar kita publikasi di tempat tersebut. Hanya khawatirnya memang cenderung nanti di exclude-kan dari Scopus ataupun dikeluarkan dari Scopus gitu. Atau yang tadinya terindeks jadi tidak terindeks. Biasanya Scopus juga akan memperhatikan beberapa eh, jurnal yang dalam tanda kutip main ya, bermain. Yang awalnya satu nomornya 10 artikel tiba-tiba jadi 20, bahkan eh, naik signifikan menjadi 100 dan sebagainya, ini yang akan udah bisa dipastikan tahun berikutnya sudah discontinue ataupun tidak eh, terindeks Scopus lagi. Nah, termasuk berikutnya ini karakter tulisan yang dibutuhkan, apakah yang berkaji empiris, kemudian teoritis, konseptual, termasuk di dalamnya apakah itu artikel ataupun review dari buku ataupun ya berbagai macam yang berkaitan dengan eh, artikel ataupun tulisan. Termasuk book chapter juga ada yang terindeks Scopus seperti itu. Termasuk berikutnya ini ada tingkat kesulitan, kerumitan masing-masing jurnal. Ada yang offline, ada online, ataupun kita mengenalnya biasanya OJS sistem ya, kan online journal system ini OJS yang kebanyakan digunakan ya di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, ini ada ini yang sudah tidak asing lagi ya. Eh, Sementara kita bisa melihat eh, dari jurnal ataupun dari dalam negeri terlebih dahulu, eh, kita bisa melihat yang Sinta satu ini hampir mayoritas yang Sinta satu itu sudah terindeks Scopus. Walaupun memang ada Sinta satu yang belum terindeks Scopus gitu. Tapi rata-rata kalau Sinta satu sudah terindeks Scopus gitu. Hanya beberapa yang belum itu. Nah, di Indonesia aja kita bisa melihat ini sekitar 11.643 jurnal dari berbagai keilmuan. Termasuk di sini ya berbagai jumlah publishernya memang 1.784 sini. Dan ini memang menjadikan peluang kita step ya ahead untuk naik ke peringkat Scopus misalkan seperti itu. Kemudian, nah kita dalam memasuki hutan ataupun belantara jurnal ini, saya contohkan di sini bidang akunting. Nah, ini eh, para bapak ibu semuanya yang terdaftar di Sinta, bidang akunting itu ada 8.239 gitu. Nah, ini bisa dilakukan PDKT, pendekatan siapa-siapa sih yang ini yang dekat-dekat, ajak-ajak dong, ataupun ya gitulah. Saya punya artikel gimana, minta tolong dibacakan dan sebagainya misalkan. Nah, ini kan bidang-bidang akunting. Nah, kita kita bisa lihat di sini kalau
Oh, saya tidak otomatis ini ya, melihatkan di eh, websitenya. Nggak apa-apa, kita sambil ini saja. Oke, nah ini yang harus kita lihat juga. Kalau di Sinta terlebih dahulu kita dalam pencarian, mungkin ini ibu bapak udah familiar ya. Eh, saya hanya refresh lagi. Jurnal akuntansi kalau dalam pencarian akuntansi ini 347. Nah, ini kita start dari Indonesia dulu. Nah, ini Sinta 2 ini Jurnal Akuntansi dan Keuangan ini punya eh, Universitas Kristen Petra Surabaya gitu. Ini kalau pencariannya pakai kata kunci akuntansi. Nah, kalau pakai accounting ini akan ditemukan sebanyak 132. Nah, ini eh, sama Sinta 2 juga Ikatan Akuntan Indonesia. Ini nanti bisa di lebih jelas lagi, nanti bisa dicek lagi sama ibu bapak semuanya. Nah, ini pun istilahnya menjadi peluang ya. Apalagi kemarin ada aturan baru untuk naik eh, jabatan dari lektor ke lektor kepala, boleh belum S, S3, tapi dengan publikasi Sinta 2, autor pertama dan syarat-syarat lainnya. Nah, ini kan salah satu ada kemudahan untuk kenaikan eh, jabatan fungsional seperti itu. Nah, kemudian ini kalau ekonomi syariah, ekonomi dan sebagainya, kita bisa memasukkan skop-skop yang eh, sekiranya masuk di pembahasan artikel kita. Nah, yang dari tadi saya gambarkan itu kenapa kita harus melihat ke publikasi-publikasi sebelumnya. Biasanya di sini ketika ingin publikasi di jurnal yang bereputasi, maka eh, kita harus menggunakan referensi juga yang bereputasi, yang bagus gitu. Kemudian kita memperhatikan giant dalam bidang masing-masing. Tadi saya udah perlihatkan untuk di Indonesia sendiri yang bidang akuntansi kan ada sekitar 8.000 orang, 8.239. Sebentar saya biar biar enak ini sharingnya biar semuanya ya. Eh, ya, oke, ya, sebentar. Nah, kita bisa melihat siapa ini. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang ada masuk ke sini. Sebentar. Nah, ini kita bisa melihatnya eh, yang accounting. Nah, ini termasuk yang skor Sinta tinggi. Ada Pak Junaidi, ini dari Muhammad Palopo, kemudian yang berikutnya bisa banyak. Nah, kita bisa melihat kenapa beliau-beliau ini masuk ke eh, Scopusnya berapa, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari sini. Nah, kemudian kita bisa mempelajari stylenya,
style menulis ini sama nggak kayak kita nih temanya kan akuntansi itu misalkan berbagai macam ininya ya ranting keilmuannya gitu ya. Nah ini kita bisa melihat oh ini terkait apa misalkan seperti itu. Nah kita juga bisa melihat yang sesuai dengan gitu. Jadi kita eh, melihat ke yang senior-senior ataupun yang sudah lebih dahulu aktif dalam bidang akuntansi misalnya seperti itu. Nah, ini eh, banyak hal mungkin Ibu Bapak di sini yang sebagainya bisa melihat dari sini. Ya. Baik, kita lanjut ke yang tadi. Eh, Oke. Nah, eh, tadi kan kita lihat giant-nya ataupun raksasa bidang masing-masing. Ya, ya dalam arti raksasa kita kalau berbicara akuntansi di Indonesia siapa ininya pakarnya, kemudian di dunia misalnya gitu, Bapak Ibu mungkin lebih paham lah siapa saja. Jadi kita bisa merujuk. Tuh. Kemudian ini referensi ya setidaknya kita artikel yang sebelumnya kita bisa mengumpulkan 30 misalkan kemudian mereview 40 judul dalam hal referensi. Nah, rata-rata para pengelola jurnal juga tidak lebih dari 10 tahun yang digunakan referensi itu. Walaupun memang ada yang dikenal dengan buku babon ataupun buku yang induk gitu ya, kita bisa menyertakan gitu. Tapi biasanya para pengelola ataupun editor meminta lebih dari 10 tahun. Termasuk saya pribadi editor di beberapa jurnal Sinta 2, kemudian eh, reviewer di eh, Scopus juga memang seperti itu. Kemudian termasuk dalam pengutipannya diminta sampai lengkap ke nomor DOI-nya ataupun Digital Object Identifier-nya di situ. Nah, ini eh, berawal dari ini kita bisa melihat semuanya sekarang serba online dan mudah misalkan. Termasuk dalam pencarian pun kita bisa menggunakan Scopus misalkan sebentar saya share yang lain. Nah, ini paling mudah sih nyari di Google Scholar ya ataupun ini yang eh, Scopus ya. Ini kita bisa paling mudah mencari entah itu dari autor, kemudian eh, tadi untuk biar siapa sih yang di bidang ataupun dari ininya dari jurnal itu sendiri seperti itu. Nah, jadi kita bisa mencari eh, entah itu dari tema, artikel title-nya, ataupun dari kita bisa menggunakan sekarang kan ada Scopus AI gitu ya. Jadi bisa kita akan dipandu misalkan berkaitan dengan artikel yang berkenaan dengan akuntansi apa saja sih yang terbaru seperti itu. Oke. Oke, kembali lagi kita ke eh, slide kita ya. Oke. eh, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini merupakan rujukan paling mudah kita bisa akses di
Google Scholar, kemudian ada dari Scopus sendiri ataupun di Dimension ataupun di Web of Science ataupun Science Direct ataupun Library Genesis ataupun ya ini contoh halaman jurnal misalkan ini yang kumpulan-kumpulan berbagai artikel entah itu yang berbayar ataupun yang gratis bisa kita akses ya. Terlepas yang berbayar juga bisa diakalin ya. Ibu bapak pakai Sci-Hub ataupun pakai yang banyak lah gitu. Nah ini antara ini ya antara apa ya sebenarnya dilema ya. Apakah ini pembajakan atau membantu ya gitu kembali ke masing-masing sebenarnya ini. Kemudian selanjutnya ini eh, aplikasi ya untuk membantu mengelola referensi. Nah, manajemen referensi biasanya kita eh, lebih sering menggunakan Mendeley ataupun Zotero ataupun pakai EndNote sendiri seperti itu. Nah, berikutnya ini standar mutu artikel. Eh, Sebenarnya ibu bapak semuanya udah pada paham, udah pada tahu. Ini saya sebenarnya kemarin ketika awal ditawarin Ibu Elsa dengan Ibu Panitia Bonova itu saya nggak pede nih. Aduh, kayak mengajari bebek berenang gitu ya. Tapi kita sharing aja, Ibu Bapak semuanya. eh Standar mutu artikel ini memang kita menggunakan bahasa Inggris, walaupun Scopus tidak harus bahasa Inggris. Ada yang pakai bahasa Arab juga ada. Dan ini apa ya? Kalau bisa dikatakan mudah, nggak juga. Cuman sampai saat ini untuk bahasa Arab itu saya belum menemukan untuk aplikasi cek Turnitin ataupun cek plagiarism ataupun cek similarity untuk bahasa Arab. Mungkin Ibu Bapak udah ada yang tahu nanti bisa share. Sampai saat ini saya pribadi belum belum menemukan untuk similarity yang berbahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan udah banyak ya. Pakai Turnitin bisa gitu ya. Termasuk yang penggunaan AI juga kan itu ada anti AI dari Turnitin ini di sini. Nah, kembali lagi ke sini, maka bahasa Inggris kita itu diupayakan mutunya baik. Dari sini ada jasa layanan eh, proofreading ataupun lainnya seperti itu. Kemudian berikutnya di metode, ya metode ketat dan tepatnya. Sebenarnya data yang memadai dan terpercaya di sini. Dan ini eh, beberapa tahun ke depan nih kalau memperhatikan ada Pak Aam Selamat Rusdiana, beliau ini yang mengangkat analisis bibliometrik ataupun posture dan sebagainya. Cukup banyak dan boleh dikatakan banyak artikel beliau yang diterima oleh Scopus karena hal-hal yang baru ataupun analisis pisau analisis yang baru kemudian belum banyak dikenal di dunia ataupun di belahan lain. Nah, ini yang eh, possibility ataupun kemungkinan-kemungkinan diterimanya tinggi seperti itu. Termasuk di sini objek objek studinya yang menjadi fokus kebaruan ataupun novelty tadi krusial. Terus jangka waktu yang tidak panjang ini sebenarnya yang up to date juga kita bisa langsung segera. Nih kalau yang lagi rame-rame itu biasanya eh, artikel yang kita kirim itu juga menarik editor untuk melanjutkan ke tahap reviewer. Dan biasanya editor juga eh, kadangkala tanpa melalui reviewer udah langsung ditolak-tolak. Biasanya seperti itu biasanya di meja editor juga eh, peran tersebut.
ketika ini nggak ada kebaruan ataupun hanya dibaca abstrak, ini eh, mohon maaf gitu istilahnya itu bahasanya tidak ada novelty ataupun tidak ada gapnya dari knowledge gap gitu sih. Jadi eh, belum apa-apa ya sudah ya ditolak ya, kita memang udah biasa misalkan seperti itu, ditolak sekali ya kirim lagi, ditolak 2 kali kirim terus aja gitu. Kemudian ini tadi eh biasanya tiap jurnal itu memiliki skop tadi jiwa. Kalau saya itu membahasakannya itu jiwa ataupun ruhnya kalau di apa namanya syariah. Apakah masuk ke yang gender ataupun sosialisme ataupun human right, transformation dan sebagainya. Nah, tren jurnal-jurnal di Indonesia sekarang yang diterima yang terindeks Scopus itu jurnal-jurnal hukum, hukum keluarga, hukum Islam, hukum ini eh, tahun lalu sampai tahun sekarang ini yang diterima di Scopus, terindeks Scopus ini jurnal hukum nih, lagi mungkin lagi ke situ ini ya pengelola ataupun pihak Scopusnya seperti itu. Terlepas itu semuanya ini juga yang akuntansi memang udah lebih dahulu, udah lebih lama gitu. Yang terutama yang konvensional ya sudah banyak seperti itu. Kemudian selanjutnya ini nah ada sedikit ulasan memang gitu. Dalam hal menulis artikel itu memang seperti eh, pesan ya in a bottle gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang kalau botol itu kan ininya kecil ya itu. Padahal kalau udah masuk dalam jadi besar gitu ini ya. Untuk lubang masuk kan kecil, tapi untuk masuknya besar. Nah, ini bagaimana yang tadinya kita eh, data itu besar, kemudian diperkecil beramu. Karena rata-rata artikel yang untuk Scopus itu 6 ribuan kata ya, nggak banyak-banyak. Bahkan ada yang simpel, yang sedikit, eh, terutama yang bidang matematika itu rumus-rumus saja, ataupun kalau saya membahasakan mungkin pakai ini cacing-cacing semuanya gitu ya. Itu yang sedikit. Gitu. Nah, ini beberapa kata-kata ataupun yang tadinya kita harus bisa merubah gitu ya. Jadi bukan di sini kan bagaimana anak-anak mengalami learning from home, tapi learning from home yang dialami anak-anak telah melahirkan trauma psikologis pada anak. Nah, ini kan ada yang menjadikan penasaran orang-orang seperti itu. Memang sama-sama learning from home ataupun belajar dari rumah, tapi kalau bahasakannya lebih ini lagi, maka akan lebih mengena ataupun eh, melahirkan ataupun menjadikan para pembaca itu ataupun editor jurnal itu penasaran nih kayak gimana seperti itu. Nah, ini memang eh, strategi menulis kalau yang kita alami ya memang kita mulai dari jurnal untuk menghasilkan jurnal. Ya, kebanyakan nih kita belum mempelajari style, belum mempelajari jurnal yang mau dituju itu kemana seperti itu. Ya, ya nggak apa-apa sih. Yang penting nulis dulu artikel jadi, tapi kan kita juga harus tahu tujuan kemana sehingga nanti stylenya, template-nya, seleranya diikuti seperti itu. Termasuk di sini menulis ke suatu jurnal itu kita harus memahami celah-celah jurnalnya. Sekarang lagi digalakkan kalau jurnal-jurnal di Indonesia itu menggandeng autor dari luar negeri.
Biasanya ini yang disyaratkan juga para editor kalau mau diterima gitu. Tolong dong Pak Autor, Ibu Autor untuk menambahkan autor dari luar negeri gitu. Biasanya ini jurnal-jurnal yang mau menuju ke Scopus ya. Itu. Termasuk yang jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus juga biasanya eh, mensyaratkan demikian. Gitu. Celah-celah inilah yang harus kita bidik. Apakah kolaborasi ataupun ini berkaitan dengan isu-isu yang dikomparasikan ataupun ada tematis. Nah, tiap jurnal tuh ada tema, biasanya ada tema untuk volume sekian, nomor sekian, temanya tentang akuntansi syariah. Ya berarti semuanya harus itu. Kalau di luar itu nggak akan diterima, biasanya seperti itu. Makanya ada tematis, termasuk jumlah artikel. Kemudian ini momentum historis, gunakan kesempatan menulis ya isu krusial. Ini yang terbaru ini bidang akuntansi tentang apa ataupun ekonomi ini tentang apa yang lagi rame-rame misalkan ini pergerakan apakah saham ataupun emas ataupun eh, hal-hal yang skala mikro ataupun makro seperti itu. Termasuk eh, sekarang itu eh, kalau dari di Muslim nih musim haji nih bisa dikaitkan. Cuman memang datanya memang kalau yang aktual isu-isu yang terbaru ini biasanya memang datanya masih minim dan sebagainya ini yang cenderung susah seperti itu. Tapi memang menjadikan tantangan seperti itu. Oke, kemudian eh, kira-kira nih isu ini yang faktual, aktual, dan ada dampak untuk orang banyak nggak? Nah, makanya di situ ada dampak-dampak, impact faktor dan sebagainya situ. Termasuk di sini, kalau ada call for artikel ataupun call for paper, kita coba lihat temanya apa. Nah, misalkan berkaitan dengan tema-tema ekonomi, tema eh, ya pariwisata ataupun tema-tema lainnya seperti itu. Nah, ini kita berikan sedikit ini aja gambaran. Kalau yang 6.000 kata ini kita bisa bagikan. Walaupun ini bukan panduan yang bukan pakemnya nggak, bukan hanya eh, ininya saja. eh, kita bisa lihat dari abstrak 200 kemudian introduction 500 misalnya ya bisa tambah bisa berkurang ya disesuaikan sebenarnya. Cuman untuk mengejar 6.000 kata biasanya kan kita udah nulis semangat banget nulis tapi ternyata harus dicek 10.000. Nah, bagaimana untuk menguranginya itu tadi gitu. Kalau udah jadi kan kadang kita males ya mengurangi dan sebagainya. Kalau enggak ditolak misalnya seperti itu. Nah, bisa mungkin bisa kita lihat kalau kita jumlahkan misalkan ini 200 tambah 500 700 ini tambah 1.700 tambah 600. Nah, ini kan enggak sampai 6.000 gitu. Ya 5.000 sekian misalkan. Nah, berarti nanti tinggal ditambah judul, kemudian yang lainnya sampai 6.000 misalkan seperti itu. Itu. Jadi eh kita bisa mengapa ya memplan ataupun merencanakan kira-kira seperti apa bagaimana berkaitan dengan isi
dari artikel yang akan kita submit ke jurnal reputasi ataupun jurnal Scopus ataupun di WOS sendiri gitu. Nah, ini mungkin udah sering udah sering mendengar ada IMRAD ya. Ada introduction, ada M-nya itu method, kemudian ada result and discussion ya. Selain itu nanti ada judulnya abstrak, kemudian conclusion, terus kalau acknowledgement, kalau diminta, kalau enggak biasanya tidak ada, dan referensi seperti ini. Nah, ini agar terorganisir. Biasanya eh, ada seperti ini, ada yang eh, di per item kan, ada yang disekaligus,kan seperti itu. Jadi kadangkala metode itu misalkan eh, ataupun ada yang ditambahkan sebelumnya ini sebelum eh, metode biasanya ada literatur review bisa. Tapi ini eh, rata-rata seperti ini dalam hal struktur kayak tulis ilmiah seperti ini. Nah, ini kita coba melihat berkaitan dengan alur pikir terkait artikel ya di sini. Kita dibagikan menjadi yang introduction terlebih dahulu, kemudian ada literatur review, kemudian eh, berikutnya ini ada yang di sini di bawah method, kemudian ada result dan discussion di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa contohnya ini berkaitan dengan COVID eh, yang kita sudah alami, memang udah lama ya gitu. Nah, kita bisa melihat fakta sosialnya kayak gimana, misalkan eh, penanganan COVID, misalkan kendala kultural dan sebagainya, kemudian faktanya seperti apa, kegagalan penanganan dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa melihat ini koreksi kalau saya salah, ini saya ada menemukan artikel berkaitan dengan International Financial Reporting Standard ya di sini. Bagaimana misalkan ini kan sekarang di bisnis ini semakin kompleks di ranah secara global. Ini fakta sosial ya. Kemudian eh, ini berkaitan dengan akuntansi juga ya, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas meski tantangan ini ada di negara berkembang. Kemudian kita masukkan faktanya. Penelitian ini menunjukkan misalkan kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional yang berkaitan dengan kredibilitas laporan keuangan. Namun perbedaan budaya dan pengawasan internal sering menghambat implementasi efektifnya. Nah, ini di introduction udah ada konten-konten seperti ini, kemudian tulisan ini ada tujuannya di situ kayak kayak tesis, ada statementnya di situ. Pengaruh implementasi efek terhadap kualitas laporan keuangan di negara berkembang, misalkan kayak di Indonesia, serta mengeksplorasi tantangan dan solusi penerapannya. Nah, ini kita biasanya ada argumen eh, apakah itu argumen menolak ataupun argumen yang menyokong ataupun yang menerima seperti itu. Meskipun EFR memberikan panduan jelas, penerapannya terhambat oleh faktor lokal, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan budaya akuntansi di negara berkembang yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, misalkan seperti itu. Literatur review banyak berkaitan dengan tema, kemudian ada resultnya seperti apa, diskusinya seperti apa, metodenya disesuaikan, gitu, dan conclusion seperti itu. Nah, eh, di sini ada ungkapan sih ini mah ungkapan dari ini dari saya pribadi, ketika ditolak sekali, coba dua kali, ditolak dua kali ya kita coba lagi sampai berkali-kali, dan memang ini kata-katanya bukan penolakan, hanya seleksi. Bukan salah, hanya tidak cocok. Nah, ini kan yang Nicholas Botman disampaikan seperti itu. Jadi kita cari dan kita anggap
apa ya, penolakan ataupun di situ kan biasanya ada beberapa editor ataupun reviewer, walaupun ditolak di situ ada eh, masukan-masukan. Nah, itu jadikan perbaikan buat artikel kita, ya dikirim ke jurnal yang lain, yang sama ataupun eh, yang sesuai dengan tulisan kita seperti itu. Nah, sebenarnya ini banyak, kalau membahas mungkin nanti bisa eh, dibaca oleh ibu bapak semuanya. Eh, Sementara itu terlebih dahulu kita bisa sambil sharing aja, eh, Pak Dede. Monggo bisa di ini lagi mungkin. Baik, terima kasih Pak Asep atas presentasi materi yang sangat informatif sekali. Tadi banyak disinggung terkait strategi penulisan di jurnal yang bereputasi. Contohnya kita harus mengikuti tradisi dari jurnal tersebut, yaitu template-nya udah berfokus pada satu isu yang memiliki novelty dan trending. Selain itu, kita juga bisa memperhatikan giants atau raksasa dalam bidang masing-masing. Contohnya ahli akuntansi yang Bapak Ibu ketahui, untuk melihat pola dan gaya penulisannya agar bisa kita pelajari, dan juga menggunakan referensi atau kutipan dari jurnal yang bereputasi. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi selama 30 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand langsung ya Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu Pak, sepertinya sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Paskanova Gainau. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, terkait penulisan referensi menggunakan aplikasi Mendeley, untuk sumber buku yang tidak ada e-booknya, kita ketik secara manual atau ada cara lain. Yang kedua, apa dampak jika mengutip artikel yang tidak ada doi-nya? Dan yang ketiga, mohon dijelaskan lagi maksud dari giants dalam bidang masing-masing. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Asep, mau dijawab dulu, Pak? Boleh Pak, eh, Pak Gede, ya boleh, siap. Ya, silakan, Bapak. eh Ibu Nova, izin sharing saja ya, terkait penulisan referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk sumbernya buku yang tidak ada e-booknya, eh, ketik secara manual atau ada cara lain. Memang saya pribadi biasanya memang menggunakan ketik manual kalau memang tidak ada e-booknya, karena memang mungkin bukunya buku lama ataupun buku, ya, cetakan-cetakan tahun-tahun lama yang tidak dipublish ulang ataupun tidak dimuatkan ke repositori. Tapi rata-rata eh, beberapa kampus yang sudah ternama di Indonesia sendiri gitu ya, mereka karya-karya para seniornya itu suka dipublikasikan di repositori kampusnya, di perpustakaannya. Jadi mempermudah untuk eh, kita menstasi, sehingga dampak kepada citasinya itu naik. Dan ini kalau di Lamemba, sitasi terhadap buku-buku, terutama buku yang diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi juga, itu eh, memiliki dampak yang cukup signifikan untuk penilaian di akreditasi, baik itu untuk prodi ataupun untuk universitas. Seperti itu untuk yang pertama. Mungkin nanti bisa sharing ada cara yang lain. Kalau saya pribadi memang eh, kalau tidak ada eh, e-booknya demikian, jadi ketik manual. Kalau ada linknya ataupun kalau ada PDF-nya kita bisa di drag langsung masukkan ke situ. Walaupun memang kita juga harus mengedit ya, mengedit. Kadang-kala memang pembacaannya dalam harvesting ininya,
apa ya, dalam identitas bukunya itu nggak terbaca semuanya gitu. Itu yang harus kita cek ulang. Walaupun memang kita upload filenya udah PDF gitu juga kita harus cek ulang, khawatir salah ataupun penempatannya tidak sesuai, autornya juga tidak sesuai, harus dicek tuh. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari masih dari Ibu Nova ini, apa dampak tidak mengutip artikel yang tidak ada eh, DOI ataupun Digital Object Identifier-nya itu sebenarnya eh, tidak jadi permasalahan, eh, namun kita hanya dengan DOI itu jadi link itu jadi simple, jadi apa ya? Jadi tidak, biasanya kan link jurnal itu misalkan untuk ini panjang gitu ya. Nah, hanya dengan DOI itu kita pastekan di browser kita bisa langsung ke situ. Sebenarnya untuk memudahkan untuk tracing artikel kita gitu. Dan kebanyakan eh, jurnal-jurnal juga untuk mau download itu cukup dengan alamat DOI-nya, kita akan memudahkan untuk download. eh Izin share saya untuk kita coba ini ya untuk menggunakan yang ini. Misal sebentar saya carikan contoh artikel. Sebentar sedang loading. Eh, Oke, saya share di sini. Nah, ini saya carikan di Scopus tentang accounting. Di sini banyak misalkan tentang financial reporting. Nah, di sini kan apakah ini kita bisa melihat kita ininya, ini abstraknya misalkan gitu. Kemudian kita lihat ininya, linknya. Nah, kita tinggal copy ini DOI-nya saja. Misalkan kita hanya tahu ini, kita coba di paste seperti ini, biasanya langsung terbuka. Nanti kita bisa melihat, oh di sini tuh, gitu. Nah, di sini juga bisa misalkan gitu. Dia langsung ke sini tuh. Jadi dampaknya memang kalau kita punya link untuk nomor identifikasi, nah jadi langsung ke sini. Apakah bisa di-download? Nah, ini misalkan eh, coba kita download. Apakah bisa? Oh, ternyata ini berbayar. Ya, karena harus pakai instansi kita, misalkan ataupun yang sudah berlangganan. Tapi mungkin ibu bapak sudah familiar mungkin menggunakan ini ya. Ini ada yang pro, ada yang kontra ya menggunakan Sci-Hub ini. Katanya ini pembajakan akademik gitu ya. Karena yang berbayar jadi gratis misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa di sini open gitu. Nah, yang tadinya bayar jadi gratisan seperti ini. Tinggal kasih itu. Ya, ini dua sisi ya, dua sisi atau antara black and white ya, tergantung ibu bapak ada sisi mana seperti itu. Nah, ini kan ah, kita ini kan membantu yang tadinya kalau di sini berbayar,
lumayan ini aksesnya $10, $18 ataupun $42 kan ini lumayan mahal. Tapi ini bisa kita download dengan gratis. Oke, itu salah satu eh, tentang DOI ataupun DOI gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan maksud dari Giants dalam bidang masing-masing. eh Misalkan Ibu Nova di bidang akuntansi ataupun bidang apa gitu, kita bisa lihat ini dulu tadi. Coba saya share kembali ini. Nah, eh sudah bisa disimak. Di sini ada tampilan Sinta ya. Nah, kita bisa melihat dari jurnal. Nah, misalkan dari jurnal, kita cari ini di Sinta dulu, di Indonesia dulu. Akuntansi. Nah, kalau kata pencariannya akuntansi, dalam tanda kutip giant jurnal yang menguasai jurnal di akuntansi di Indonesia ini jurnal akuntansi dan keuangan punya Universitas Kristen Petra dengan impact faktornya ini 12,4, kemudian high index-nya termasuk udah disitasi sampai 26.391. Nah, ini juga termasuk kan dalam tanda kutip giant pada bidang akuntansi dan keuangan jurnalnya gitu. Nah, ini eh, Sinta 2. Saya belum mengetahuinya apakah ini udah Scopus atau belum, eh, atau sedang mengajukan ke terindeks Scopus atau belum. Yang jelas ini kalau menurut website Sinta di sini Jurnal Akuntansi dan Keuangan milik Universitas Kristen Petra Surabaya ini ada pada posisi pertama kalau dalam pencarian akuntansi itu. Nah, ada yang lainnya, bukan berarti yang nomor 2, nomor 3 nggak bagus, enggak. Tapi memang dari penilaian ini, impact faktornya 12,21, kemudian ini 7,48, termasuk dalam citasinya di sini. Ini Sinta 2. Ini dalam hal jurnalnya. Kalau berbicara Jayan di sini kan bisa jurnalnya, bisa autornya, gitu. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan juga di sini ada top journals by impact. Yang pertama itu The Management Journal. Nah, ini di sini impactnya banyak. Kemudian yang kedua The Accounting Journal. Nah, ini kan by impact-nya sebenarnya. Oke, nah kalau kita rubah eh, tentang accounting. Nah, kita pencariannya tentang accounting akan berubah. Di sini The Indonesian Journal of Accounting Research. Nah, ini punya Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pendidik. Mungkin Ibu Bapak sudah tahu, ataupun pengelolanya ada mungkin di sini ya, bisa sharing nanti. Ataupun di sini ada Journal of Accounting and Investment punya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan APSA PTM. Kemudian ini jurnal-jurnal lainnya seperti itu. Nah, ini Giant dari bidang jurnalnya. Kemudian sekarang eh, orang-orangnya tadi ya, tadi yang sempat saya sampaikan. Sekarang kita siapa sih Giant orangnya? Nah, tadi Giant jurnalnya ataupun raksasa di jurnal. Ini dalam tanda kutip ya raksasanya. Nah, sekarang di bidang akuntansi ini ada 8.241 orang, termasuk ibu bapak di dalamnya di sini. Accounting. Nah, ini juga bidang-bidangnya kan di sini ada accounting for non-profit organization, banyak ya, bermacam-macam. Keuangan menengah dan sebagainya, akuntansi dan keuangan, akuntansi dasar, akuntansi audit, banyak di sini. Makanya di sini ada subjeknya.
Nah, ini kita bisa melihat beliau-beliau ini kita misalkan kita Ibu Ratna Chandrasari dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini S2 akuntansi ini maksudnya beliau home base-nya di S2 akuntansi di UNY. Nah, ini eh, beliau tahun 2024 berhasil mempublikasikan di artikel Scopusnya ada 8 artikel. Kemudian 2025 ini baru satu ya gitu. Nah, ini kita bisa melihat dua jurnal. Nah, kita juga bisa melihat autor beliau berarti ada autor menjadi autor yang ketiga dari autor 12. Oh, luar biasa ini. Nah, ada author kedua, dua. Nah, inilah fungsinya kolaborasi. Jadi, walaupun kita bukan author pertama, tapi kita juga masuk ke situ. Ada, kita juga bisa melihat di sini, misalkan Pak Junaidi, 2025, 2025 bulan Juni ini udah 8 artikel yang terindeks Scopus ini 2024 10 artikel. Nah, di sini kita lihat author order beliau yang kelima dari 6. Ah, ini author pertama nih. Q1, The Role of Religious Social Capital on Students Entrepreneurial. Nah, biasanya ini eh, dengan kolaborasi kita bisa eh, yang pertama mendapatkan pengalaman seperti apa dan bagaimana eh, dalam hal menjadi eh, autor di jurnal bereputasi. Lumayan nunggu-nunggu, tapi kita kalau nebar artikel itu jangan satu artikel ditebar ke berbagai jurnal, kebalik. Kita eh, harus mempersiapkan beberapa artikel kemudian dikirim ke beberapa jurnal juga. Gitu. Jadi anggapan kita ngirim artikel itu ngirim artikel lupa gitu. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud giant dari entah itu orangnya ataupun dari jurnal sendiri. Kita berangkat di ini ya, di Sinta. Nah, kalau di Scopus seperti apa? Kita kembali ke coba kita cari eh, berkaitan dengan nama jurnalnya, source. Nah, kita bisa pakai subject area, bisa pakai title, bisa pakai publisher. Kita pakai title, kita tulisan accounting. Langsung pada muncul kan Canadian accounting. Nah, kita find aja dengan kata pilihan accounting. Nah, ini Journal of International Financial Management and Accounting. Nah, ini akan di list dari yang tertinggi sampai ke terendah di sini. Pencarian kata-kata accounting di sini luar biasa banyak sampai berpage-page gitu ya. Gitu. Jadi maksud dari giant giant apa entah itu dalam penelitian ataupun dalam jurnal ataupun orangnya seperti itu. Nah, kita juga bisa di ini lagi. Kita bisa difilter lagi bidikan kita Q1 dan Q2. Khusus jurnal aja, jadi book series nggak usah, ataupun conference proceeding juga nggak usah. Di apply kita bisa akan semakin sedikit lagi. Ada 58 results yang eh, kata pencariannya accounting, Q1 dan Q2. Nah, jadi di sini Journal of International Financial Management and Accounting ini masih masuk tuh. Berarti ini masuk Q1, Q2. eh, ada dari pencarian tersebut ada 58. Nah, silakan Ibu Bapak nanti
bisa mau yang mana. Kalau saya lihatnya dari yang bawah. Kalau yang dari atas, saya belum pede. Jadi, eee, dari bawah dulu, biasanya dari bawah gitu. Jadi, accounting history review, oke yang sini misalkan kita lihat dulu. Nah, subjek areanya lumayan banyak di sini, mau bisnis, manajemen, accounting, dan sebagainya. Kemudian kita bisa lihat juga, rank-nya berapa ininya, oh, kemudian, ini berkaitan dengan, accounting, business, and financial gitu ya. Nah, untuk melihat possibility potensi, di discontinue di Scopus, lihat di sini aja. Ini masih konsisten nih. 2024 cuma 12, 2003 ini 2025 9. Nah, ini masih normal-normal. Yang tiba-tiba melonjak ini yang khawatir nanti kita mau ngajuin guru besar, kita mau ngajuin kepangkatan ternyata discontinue jurnalnya. Kan kita yang rugi gitu. eh Begitu untuk penjelasan Jayan dalam bidang masing-masing. Kembali ke Pak Gede atau Pak Teguh nih, siapa? Gimana panggilannya? Boleh Pak, bisa Pak Teguh saja. Oh gitu. Oh pakai. Oke Pak Teguh. Iya, Siap 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 ya siap. siap. Agak. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang sangat lengkap sekali untuk Iya. pertanyaan Ibu Pascanova. Karena waktunya tinggal beberapa menit ya, 7 menit ya Pak ya. Mungkin kita batasi pertanyaannya untuk 2 orang penanya lagi. Nah, di sini Siap. sudah ada yang raise hand, Ibu Yuki Dwi Dharma. Saya persilahkan Bu. Mohon maaf, ralat saya laki-laki, Pak. Iya, mohon maaf Pak. Oh Pak Silakan Pak. Yuki. Iya iya. Iya, marah orang tua saya nanti kalau suka. Oh iya, iya. Mohon Iya, maaf Pak. mohon maaf, Silakan Pak. Pak Asep. Iya. Saya ingin bertanya, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebagian sudah terjawab ya, Pak. Tapi saya ulang kembali. Kita di sini kan jurnal itu banyak ya, Pak. Jadi saya kemarin sudah beberapa kali mencoba untuk publish jurnal Scopus, tapi ya itu tadi Pak, karena kita tekanan moral tadi Pak, di saat kita mendapatkan penolakan, Iya motivasi dan spirit kita menjadi rendah gitu loh. Mungkin Bapak ada kiat-kiat, ini jurnalnya probability-nya untuk diterima itu lebih besar dibandingkan dengan biasanya kan kebanyakan yang direkomendasikan jurnal-jurnal di daerah Rusia itu Pak. iya iya Daerah Rusia atau benua Eropa Timur gitu loh. Nah, itu probability-nya besar dibandingkan dengan mungkin di Asia atau apa gitu kan. iya. Nah, yang kedua, ya mungkin menurut Bapak kira-kira kiat-kiat apa yang bisa jadi masukan buat kita untuk supaya kita punya strategi nih. Ini jurnalnya kemungkinan bisa bisa accept masuk karena di saat kita memasukkan jurnal itu pasti ada waktu yang terbuang nanti Pak, menunggu sampai dia di accepted atau di rejected Pak, gitu loh. Betul. Nah, itu yang jadi mubazir kan. Kalau seandainya ditolak, kita harus cari lagi jurnal lain, jurnal Scopus lain. Kalau seandainya saya udah 2 kali penolakan, udah terbuang waktu saya setahun, Pak. Nah, Iya gitu. Mungkin Bapak bisa kasih masukan buat kita. Terus yang kedua, untuk teknik proofreading itu, apakah masih layak menggunakan berbantuan AI seperti menggunakan Grammarly, DeepL atau Quillbot gitu loh. Atau kita menggunakan jasa pihak ketiga karena itu kan lumayan besar signifikan sekali untuk biaya ininya Pak, biaya sebagai komponen biaya publikasi gitu loh Pak. Nah, terus yang ketiga kira-kira bagaimana eh, saran rekomendasi dari reviewer yang proses yang sudah diterima Pak. Mungkin by email kan Bapak dan biasanya kalau sudah publis biasanya ada terima tuh proses tahapan demi tahapan dari email dari reviewernya Pak. Rekomendasinya apa yang diterima ya karena saya kan ditolak Pak. Ya mungkin Bapak dari tahapan-tahapan seperti apa gitu loh sehingga bisa jadi catatan buat kita untuk mempublikasikan
mendapatkan publikasi yang lebih baik gitu. Terima kasih Pak Asep. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi ada 3 poin pertanyaan ya. Bapak Asep, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Teguh dan terima kasih eh, Bapak siapa tadi? Bapak Yuki, Pak. Bapak Yuk yang luar biasa memberikan pertanyaan ini. Sebenarnya trik yang pertama itu ya kadang kita udah nunggu-nunggu lama ternyata ditolak gitu ya. Eh, Ibaratnya kayak perjuangan menyatakan cinta Pak ya, gitu ya. Kalau kata anak muda sekarang mungkin ya. Jadi ditolak sekali, jangan jangan dukun bertindak ya. Biasanya kan cinta ditolak dukun bertindak ya, jangan seperti itu. Nah, eh, kalau dalam istilah jurnal, ketika sekali ditolak, jangan malah eh, apa ya minder ataupun jadi malas dan sebagainya. Karena memang terus terang benar betul eh, ada artikel eh, saya bersama tim. Alhamdulillah, saya mah belum pernah menjadi autor pertama, cuman ya ikut andil dalam terutama bagi jadi autor kolaboratif ini sebagai penghubung ataupun kalau bahasa ininya mah sebagai koresponden gitu. Nah, jadi eh, yang pertama memang itu tadi kita persiapkan artikel itu tidak satu aja Pak. Jadi kalau ditolak di sini ada artikel yang lain gitu. Memang lama cukup lama 8 bulanan ke atas. Yang paling cepat itu saya pernah 5 bulan, 4 bulanan, ya katakanlah 5 bulan sampai accepted itu ada letter of acceptance-nya di situ. Itu yang pertama. Jadi artikel itu kita jangan satu yang diandalkan. Karena terus terang khawatir itu tadi udah mohon maaf kita punya satu artikel dibidik ke satu jurnal itu ternyata ditolak. Akhirnya kan waktu yang terbuang percuma seperti itu. Makanya disinilah ada peran kolaborasi itu. Ada artikel ini, saya penulis pertama, kamu penulis kedua, ketiga, nanti gantian. Yang tadinya penulis kedua jadi pertama, jadi ketiga gitu. Jadi kita jadi punya 3 artikel di situ, Pak. Gitu. Konsekuensi jadi autor pertama misalkan ketika berbayar berarti ya persentase dalam pembayarnya yang lebih tinggi ataupun bagaimana pokoknya nanti gantian seperti itu. Jadi kan satu artikel kita jadi 3, jadi kita punya 3 artikel. Alhamdulillah kalau diterima semuanya gitu. Kalau kalau nyangkut salah satu kan itu akan lebih baik lagi. Gitu. Apalagi kalau masing-masing punya 3 artikel. Nah 3 orang dengan masing-masing 3 artikel jadi ada 9. Nanti ada 9 artikel. Nah itu yang eh, dampak dari kolaborasi yang bersama-sama seperti itu. Enaknya gitu. Jadi nggak single fighter gitu. Walaupun memang nanti yang dijadikan acuan autor pertama yang menjadi syarat, misalkan menjadi guru besar ataupun kenaikan pangkat ataupun kewajiban khusus bagi para profesor atau guru besar kan dalam kurun waktu 3 tahun seperti itu. Nah, itu yang pertama mungkin sharing aja ya Pak Yuki. Kemudian eh, yang kedua Bapak bisa membidik artikel jurnal yang baru diterima di Scopus. Itu. Biasanya ini tidak begitu ketat seketat yang sudah keluar kuartilnya. Ada kalau udah keluar Q1 Q2-nya itu ada kemungkinan memang lebih ketat. Nah, kita taunya dari mana bisa dilihat dari acceptance Scopus itu. Jadi ada jurnal-jurnal yang baru diterima di Indonesia nih tentang hukum. Oh ini, nah, itu dalam 1 tahun itu belum keluar kinya. Pasti kalau baru accept
di Scopus itu terindeks di Scopus itu belum ada key-nya. Nah, biasanya itu akan lebih mudah. Nah, setelah setahun lebih, kurang lebih setahunan, tahun kedua itu baru jurnal-jurnal tersebut akan keluar key-nya. Nah, itu salah satu kiat juga biar mudah untuk terpublikasikan. Nah, terkait di Eropa Timur ataupun di Turki atau di mana itu memang ada kemudahan-kemudahan, tapi khawatir itu tadi. Kita harus waspada jurnal-jurnal predator, jurnal-jurnal cloning yang mirip banget. Websitenya mirip dengan jurnal aslinya. Ternyata cloningan. Kita udah bayar mahal, artikel kita udah dipublikasi, ternyata pas dicek ini jurnalnya jurnal cloningan ataupun jurnal predator ataupun palsu dan sebagainya gitu. Kita udah bayar mahal, artikel artikel kita udah dipublish kan, sayang juga, rugi artikel kita udah capek-capek gitu. Kita juga harus hati-hati. Boleh nggak apa-apa melihat artikel ataupun jurnal-jurnal di luar publikasi, misalkan mau di Spanyol, di Turki dan sebagainya. Kemarin juga di antara asesor untuk kenaikan pangkat itu ada eh, warning jangan menggunakan jurnal yang publishernya A, B gitu. Nah, itu juga berdampak kepada kita yang mengajukan apa kenaikan pangkat gitu. Jadi kan sudah keluar uang, menunggu lama, ketika pengajuan ternyata ditolak. Jadi ini harus selektif terlebih dahulu. Eh itu kiat-kiat yang pertama yang berkaitan dengan biar ya ini mas sharing aja biar tidak ditolak. eh saya juga ya sering ditolak udah nggak kehitung lagi karena ya udah kita tebar lagi gitu. Ibaratnya tebar tebar artikel ke berbagai jurnal. Cuman pesan saya pribadi, jangan sekali-kali satu artikel itu ditebar ke berbagai jurnal. Itu nanti kalau ketahuan oleh pengelola jurnal, biasanya satu editor dengan editor lain itu biasanya berkomunikasi dan sebagainya, khawatir nama kita di blacklist. Nah, kalau udah di blacklist susah untuk ininya, untuk memulihkan kembali nama gitu ya. Itu yang eh, saran dari saya pribadi berkaitan dengan Scopus. Jadi mungkin Bapak bisa membidik ke jurnal yang baru terindeks Scopus, ya mau di Indonesia, di ASEAN ataupun Malaysia, Brunei dan sebagainya, eh, ataupun di Jazirah Arab, Eropa ataupun wilayah-wilayah Eropa lainnya ataupun negara-negara lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan penggunaan AI dalam hal untuk cek cek tulisan ya, untuk Grammarly eh, ataupun yang membantu dalam menyempurnakan artikel kita. Ini masih 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 bisa kita pergunakan, Pak. Dengan syarat jangan yang gratisan, Pak. Jadi pakai Grammarly yang berbayar ataupun kayak untuk ada translation, ada aplikasi yang berbayar berbayar seperti itu. eh, yang kalau yang gratisan memang ya terbatas juga. Jadi eh, pergunakan AI yang berbayar. Nah, ini akan eh, mempermudah kita dalam menyempurnakan artikel. Walaupun memang kita eh, eh, belum sesempurna, ya setidaknya kita bisa memperbaiki lagi. Kemudian kita juga bisa menggunakan jasa proofreader, cuman memang itu juga ada yang berbayarnya itu, biayanya itu per kata, ada yang per halaman, tergantung nanti seperti apa dan bagaimana. Nah, pada dasarnya kita menggunakan AI itu eh, kita bisa beli sekali, eh, mahal sekali tapi full lifetime warranty-nya seperti itu. Jadi mungkin apa bisa menggunakan yang berbayar. Kalau yang gratisan memang kurang dianjurkan, apa ya? Karena memang hasilnya tidak maksimal kalau yang gratisan.
gitu. Ya karena itu jualan mereka, jualan yang dari pihak pengembang AI. Diberikan yang gratis, tapi kan eh, tidak maksimal hasilnya. Jadi untuk yang berbayar akan lebih baik hasilnya untuk translation dan sebagainya. Ataupun untuk mengecek struktur bahasa kita. Karena kan beda ya kalau yang native sama yang kita kan istilah itu untuk menerjemahkan ada yang letter luck ataupun per kata seperti itu. Padahal kalau menggunakan orang-orang yang native kan berbeda seperti itu. Kayak SPOK-nya ataupun strukturnya seperti apa gitu. Itu. Kemudian eh berkaitan dengan reviewer yang diterima atau ditolak, sebentar saya sharing saja yang Gmail saya bentar. Saya coba cari hasil eh, baik. Nah, ini sebentar belum tampak. Ada tampak. Nah, ini eh, salah satu yang insya Allah akan terbit yang terbaru 19 Mei kemarin ini revision recorded diminta revisi. Ada reviewernya ada reviewer 1, reviewer 2. Ini eh, bersama tim ada beberapa orang saya yang terakhir. Ini di UIN Ponorogo kita lihat ininya untuk hasil reviewnya. Nah ini eh, harus di-download dulu sebentar. Kita download terlebih dahulu karena tampil di sebentar kita buka terlebih dahulu. Kita share. Nah, sudah tampil. Nah, ini contoh di eh, jurnalnya Justitia Islamika, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. Eh, nah, ini termasuk ininya dikomentarin, kemudian ya berbagai macam ini lumayan ini eh, lumayan banyak yang ya di entah itu yang harus di delete harus diganti gitu. Eh, you can simply ini write it like this, ada yang dicontohin gitu ya gitu. Jadi eh, berbagai macam style reviewer ya. Nah ini terus apalagi gitu ya, termasuk ini saya menggunakan analisis fishbone-nya misalkan ini kurang dan sebagainya, harus nambahkan provide a one paragraph analytic explanation of this image gitu. Nah ini 16 Mei 2025 baru kemarin baru hangat ya Pak, ini termasuk di sini tuh
referensi harus situasi ini yang sesuai dengan jadi emang eh, referensinya harus diupdate dari jurnal-jurnal yang bereputasi juga sumbernya. Nah, ini berkaitan dengan eh, hasil reviewnya, kemudian sebentar, ada contoh lainnya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, saya ingin mengingatkan untuk mengisi link presensi dan juga link evaluasi yang telah di-share oleh panitia di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, nah ini. Dan setelah berkali-kali direvisi dan ini kemarin 4 Juni 2025 eh, dinyatakan diterima artikel yang tadi eh, dan akan segera di Juni, akhir Juni. Nah, ini. Jadi eh, bersama teman-teman ini udah eh, seperti itulah kira-kira kurang lebihnya untuk suka duka publikasi di jurnal, baik itu di Sinta ataupun di Scopus ataupun di WOS ataupun di jurnal yang bereputasi lainnya. Eh, itu Pak Teguh mungkin bisa itu yang saya jawab dari pertanyaan Pak Yuke. Terima kasih banyak Baik, Pak Asep. Pak. Oh ya, Pak Yuke. Ya. Terima kasih Pak Asep, sangat bermanfaat sekali informasinya. Mungkin karena waktunya tinggal terbatas ya Pak, kita buka satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Mahsina. Dear Bapak, topik hukum yang sekarang trending apa ya Pak? Lalu yang bisa dikaitkan dengan akuntansi atau keuangan. Silahkan Bapak. Baik. Nah, sebenarnya ini kita harus mengkaji terlebih dahulu menggunakan, biasanya saya menggunakan Harzing ataupun Publish or Perish. eh, Berkaitan dengan tema-tema, eh, berkaitan dengan hukum yang berkaitan juga akuntansi, ya. eh, kita coba buka terlebih dahulu. Mohon maaf, dengan Ibu siapa tadi yang bertanyanya, Pak Teguh? Yang bertanya dengan Ibu Mahsina, Pak. Iya. Nah, hukum itu kan luas ya. Apakah hukum keluarga ataupun apa gitu ya. Nanti kita tentukan di situ. Termasuk yang barusan saya diterima di jurnal Justisia Ponorogo itu berkenaan dengan bagaimana kita eh, memperlakukan orang tua yang sudah jompo, eh, kemudian di bukan ditaruh ya, terlalu kasar kalau di ini dititipkan dititipkan di panti jompo, dilihat dari makosid syariahnya. Nah, kemudian kalau eh, itu kan yang hukum ya, karena kalau berkaitan dengan akuntansi mungkin kita bisa membahas tentang fraud ataupun kayak kecurangan-kecurangan yang berlaku di pelaporan atau dan sebagainya, kemudian bisa dikaitkan dengan
itunya hukumnya gimana gitu. Mungkin seperti itu ya. Karena tidak tidak secepat itu ya, harus eh, bisa dicari dulu, misalkan dalam hal keterbaruan kita bisa menggunakan analisis-analisis, namun kita juga eh, bisa, sebentar kita buka, ini masih loading aplikasi Harzing sayanya, kayaknya ini minta diupdate ya. Bentar. Oke. Baik, kita lihat di sini. eh, Ibu Bapak mungkin udah familiar dengan Publish or Perish yang ini aplikasinya seperti ini. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai alat bantu dalam mencari jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang sudah dibahas. Kayak misalkan kita mau nyari di eh, Crossref, Google Scholar, ataupun di Scopus, misalkan gitu. Nah, kita cari bisa entah itu dari author ataupun dari eh, keywords ataupun dari title words. Nah, misalkan tentang eh, hukum, misalkan seperti itu. Tahunnya tahun yang terbaru misalkan 2020 sampai 2025 misalkan gitu. Kita bisa langsung search. Aduh, ini harus diupdate dulu kayaknya. Kalau misalkan salah satu dulu. Nah, ini bisa sebenarnya. Tuh, udah banyak. Kita batasi misalkan hukum dan, nah, tergantung ininya sih sebenarnya kata kuncinya gitu ya. Nah, ini kan error tadi ya. Ataupun, nah, ini misalkan salah satunya udah. Nah, ini kan untuk mencari jurnal terlebih dahulu, nanti dipetakan, kemudian masukkan ke aplikasi, bisa ke Fast Viewer. Di situ kita akan memperoleh visualisasi di mana gapnya seperti itu. Namun kita harus save ininya dulu, listnya ataupun biblioteknya di sini. Bisa pakai Repman di sini juga bisa. Kemudian nanti dimasukkan ke Fast Viewer. Nah, di antaranya salah satu tekniknya mungkin eh, bisa nanti di lain waktu untuk kita bahas. Namun eh, di situ juga bisa melihat keterbaruan dalam hal eh, topik-topik apa yang ingin kita gali lebih dalam lagi. Saya kira bisa menggunakan Harzing ataupun Foursquare ataupun tadi Publish Paris di situ, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya. Atau ini bisa di sini connected paper. Nah, atau Bapak Ibu bisa menggunakan di ini, di website ini, connectedpapers.com. Nah, jadi eh, di sini misalkan hukum, terus akuntansi, misalkan gitu. Gitu.
Nah, ini kayak akuntansi syariah, konsep perkembangan, persamaan dasar dan landasan hukum. Misalnya ini kan untuk artikel-artikelnya seperti ini. Eh, Berkaitan dengan nyari-nyari, nanti kita bisa, nah di sini juga transformasi administrasi perpajakan melalui Cortex, misalnya analisis hukum dan akuntansi. Nah, kita bisa lihat paper-paper yang terkoneksi dengan judul ini di sini banyak tuh. Kita bisa melihat mana nih yang berkumpul-kumpul ini udah banyak sebenarnya. Nah, cari yang siapa yang masih jarang, masih sedikit ini. eh, Cuman memang tema-temanya nggak ada yang berkaitan dengan akuntansi. Misalnya kita bisa melihat di sini. Nah, ini perubahannya hukum akuntansi. Kemudian ini berkaitan dengan judul-judul seperti ini. Nah, bisa Ibu lihat satu persatu ini artikel apa saja yang berkaitan dengan ininya, misalkan legalitinya ataupun analisis apanya gitu. Berkaitan dengan eh ini di connected papers gitu. Kira-kira begitu Pak Teguh dan Ibu Bapak semuanya. eh Mohon maaf atas kekurangannya, ataupun mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Jadi untuk mencari topik terbaru atau yang belum atau jarang diteliti, kita bisa menggunakan Harzing, Force Viewer, atau Connected tadi ya, Pak ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, jadi sesi diskusi saya tutup. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan webinar kita pada hari ini, di mana webinar strategi publikasi hasil kolaborasi untuk jurnal Scopus pada malam hari ini menekankan bahwa keberhasilan publikasi dimulai dari perencanaan terstruktur, pemilihan topik yang benar-benar relevan, dan pemetaan lanskap riset menggunakan tools penelitian seperti Force Viewer, Harzing, dan lainnya untuk mengidentifikasi tren serta celah penelitian, di mana peserta juga diajak memahami tradisi template jurnal, menyesuaikan naskah dengan preferensi editor, melalui penelaah artikel terkini. Lalu kita menonjolkan satu isu inti yang memiliki novelty dan implikasi praktis yang jelas, serta membangun argumen kuat dengan referensi bereputasi seperti Scopus dan Web of Science agar peluang lolos terbit di jurnal Scopus semakin besar. Baik, Bapak Ibu, demikianlah kesimpulan webinar kita pada malam hari ini. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Asep, dan atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat informatif, juga bagi seluruh panitia dan peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini. Akhir kata, saya sebagai MC sekaligus moderator pada acara hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu diskusi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan Om